Hai guys, kalian ngerasa nggak sih kalau hidup tuh udah nggak bisa lepas dari digital? Bangun tidur langsung cek HP, scrolling TikTok, chatting di WhatsApp, stalking Instagram. Kayaknya sehari tanpa HP tuh nggak mungkin banget ya kan? Tapi nih, kalian pernah nggak sih kepikiran kebiasaan ini tuh bener-bener ngaruh ke kesehatan mental kita atau enggak? Nah, di video ini kita bakal bahas bareng-bareng. Santai aja, biar kita juga makin paham dampak dunia digital ke otak dan perasaan kita sehari-hari. Ayo kita simak terus. Pada Januari 2025 kemarin, ada sekitar 143 juta pengguna media sosial di Indonesia. Wow, angka itu naik 4 juta dari tahun sebelumnya loh. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, rata-rata orang Indonesia itu mantengin gadget 5,7 jam per hari. Ini jadi salah satu yang terlama di dunia. Bayang nggak sih? Tapi ada masalahnya nih, kebanyakan konten yang kita konsumsi itu cuma singkat, super sensasional, bahkan banyak yang udah pakai AI, kayak meme-meme absurd ala tung 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 sahur itu. Nah, ini pelan-pelan bisa membentuk kebiasaan yang populer disebut brain rot, alias otak kita jadi kayak keropos karena terlalu sering nonton atau mengonsumsi hal-hal yang ringan dan instan aja. Lalu apa sih dampaknya? Berdasarkan jurnal IPB dan studi dari UIN, remaja jadi gampang minder, susah konsentrasi, motivasi belajar bisa drop, bahkan risiko insomnia juga kecemasan, serta depresi itu juga bisa makin tinggi loh. Siapa dari Anda yang gemar scrolling sosial media untuk cari hiburan? Walaupun terasa menyenangkan, ternyata berlama-lama bermain sosial media mempunyai dampak buruk khususnya bagi mental. Salah satunya adalah terjadinya brain rot. Apa itu brain rot? Berikut ulasannya. Brain rot adalah penurunan kondisi mental yang diakibatkan oleh konsumsi konten receh di platform sosial media secara berlebihan. Dalam jangka panjang, kondisi ini disebut dapat meningkatkan resiko terjadinya kecemasan dan depresi. Brain rot itu bukan cuma istilah gaul yang sering kita lihat di media sosial loh. Kata ini sebenarnya menggambarkan kondisi ketika seseorang merasa pikirannya rusak atau tumpul karena terlalu sering mengonsumsi konten hiburan yang tidak bermutu seperti scrolling tanpa henti, nonton video pendek terus-menerus, atau terlalu tenggelam dalam dunia digital yang tidak produktif. Fenomena ini saking viralnya dan melekatnya dalam kehidupan sehari-hari, sampai-sampai Oxford University Press menetapkan brain rot sebagai kata paling populer atau paling mencolok di tahun 2024 kemarin. Artinya ini bukan sekadar candaan anak muda, tapi juga udah jadi perhatian serius secara global. Dunia ini mulai menyadari bahwa dampak dari konsumsi digital yang berlebihan, pikir dan kesehatan mental kita. Fenomena ini udah jadi perhatian dunia. Beberapa negara bahkan sudah mulai mengatur batasan usia penggunaan media sosial, misalnya. China memiliki beberapa peraturan paling ketat di dunia untuk mengendalikan kecanduan digital di kalangan anak di bawah 18 tahun. Pemerintah secara eksplisit menyebut game online sebagai opium spiritual yang merusak generasi muda. Bentuk peraturannya, pembatasan jam bermain game online. Anak di bawah 18 tahun dilarang bermain game online. Korea Selatan, sebagai salah satu negara dengan industri game terbesar di dunia, juga telah lama bergulat dengan masalah kecanduan game. Bentuk peraturannya, Undang-Undang Cinderella, dari tahun 2011 hingga 2021. Undang-undang ini secara otomatis memblokir akses game online bagi siapapun yang berusia di bawah 16 tahun dari tengah malam. Nah, sekarang pertanyaannya, brosis, gini nih solusinya. Gimana biar kita nggak kena brain rot ini? Pertama, coba deh kurangi scroll TikTok dan konten berdurasi super singkat. Apalagi yang di bawah 10 detik itu. Itu engagementnya bikin kita candu. Kedua, ganti waktu konsumsi jadi kualitas. Maksudnya, coba baca novel, tonton film panjang yang berbobot, atau main board game. Aktivitas-aktivitas ini bisa bikin otak kamu lebih aktif dan terlatih untuk fokus lebih lama. Ketiga, coba terapkan digital detox secara berkala. Misalnya, sehari tanpa gadget saat pagi hari sampai jam makan siang, atau menjelang tidur malam. Biarkan otakmu istirahat dari hiruk-pikuk notifikasi. Keempat, aktif di aktivitas offline. Ngobrol bareng teman secara langsung, olahraga, atau ikut klub atau komunitas sesuai minatmu. Dijamin,
skill sosial dan empati kamu bakal terasa banget.